Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi untuk video kali ini kita ingin menjelaskan, kita ingin belajar bersama tentang bagaimana menyamak itu. Tentang hal seputar menyamak. Nah, kita paparkan referensinya dari kitab Kifayatul Akhyar ya. Kifayatul Akhyar kalangan Imam Taqiyuddin Al-Husni, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Nah, kita ringkas, kita simpulkan dalam sebuah tulisan. Jadi kita nggak usah membaca kitabnya langsung. Jadi kita langsung membaca akan apa yang telah disampaikan oleh Imam Taqiyuddin Al-Husni. Kita udah buat catatan bahwasannya di sini Imam Taqiyuddin Al-Husni mensyarahi daripada kitab Matan Takrib ya. Kan di Matan Takrib dikatakan wajuludul maitati tathuru bidibag. Jadi kulit bangkai hewan yang sudah mati, kulitnya itu bisa suci dibagi dengan cara disamak, kecuali jildal kalbi wal khinzir, kulit anjing dan juga kulit babi, wa ma tawallada binhuma, dan juga sesuatu yang terlahir dari keduanya atau dari salah satu keduanya. Jadi kesimpulannya daripada syarah Kifayatul Akhyar, setiap kulit bangkai hewan binatang itu hukumnya najis. Yang pertama, poin pertama itu, jadi setiap kulit binatang yang mati atau binatang yang sudah jadi bangkai itu kulitnya dihukumi najis, alias tidak boleh kita menggunakan kulit tersebut ya untuk dipakai sholat, baik dijadikan baju atau jadikan alas. Terus bagaimana supaya bisa dipakai sholat? Yaitu harus disucikan. Bagaimana dengan cara mensucikannya? Mensucikannya harus dengan disamak. Lalu kulit hewan apa saja yang bisa disamak? Nah, jadi ya kulit hewan bisa suci dengan disamak itu baik hewan yang dimakan dagingnya atau hewan yang tidak dimakan dagingnya. Seperti hewan yang dimakan dagingnya seperti kulit sapi, kulit kambing, domba dan sebagainya. Atau kulit yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti kulit singa, kulit macan dan sebagainya. Nah, kalau anjing dan babi itu tidak akan suci walaupun dengan cara disamak. Dan dengan samak tersebut itu bisa mensucikan bagian luar dan bagian dalam daripada kulit tersebut. Sehingga dengan sebab suci dengan cara disamak, nah kulit tersebut itu boleh dijual belikan dan boleh dihibahkan, diberikan kepada orang lain dan juga boleh diwasiatkan. Berarti ketika kulit hewan itu belum disamak itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi harus disamak terlebih dahulu, kecuali sesuatu yang harus dikecualikan. Nah, bagaimana hukum memakan kulit hewan? Di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Ya, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berbeda pandangan dalam memakan kulit hewan tersebut. Menurut Imam Rafi'i boleh memakan kulit hewan yang dagingnya bisa dimakan. Boleh menurut Imam Rafi'i. Sedangkan menurut Imam Nawawi mengatakan itu haram, tidak boleh dimakan. Baik hewan yang boleh dimakan dagingnya atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Apa saja alat untuk menyamak? Alat untuk menyamak itu bisa menggunakan dengan sesuatu yang pedas atau sesuatu yang tajam ketika terasa di dalam lidah. Seperti apa? Seperti kulit delima dan sebagainya. Dan juga alat menyamak tersebut itu boleh dengan benda yang suci ataupun benda yang najis. Benda yang najis contohnya seperti apa? Seperti kotoran burung dara. Nah, itu boleh untuk digunakan menjadikan alat penyamak. Apakah cukup
kulitnya tersebut dikeringkan dengan menggunakan tanah, ya, dikeraskan dengan menggunakan tanah atau dikeringkan dengan dijemur di matahari. Maka disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar itu tidak cukup, berarti harus dengan yang tadi telah disebutkan. Dan juga apabila kulit hewan tersebut itu disamak dengan menggunakan alat menyamak yang najis, contohnya seperti tadi kotoran burung dara, maka wajib untuk dicuci terlebih dahulu kulitnya itu, walaupun kulitnya sudah suci, tapi karena dengan disucikannya dengan benda-benda yang najis, maka harus dicuci dulu kulitnya. Dan menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, begitu pula apabila kulitnya itu disucikan atau disamak dengan benda-benda yang suci sekalipun, seperti kulit delima, itu tetap harus disucikan. Terus ciri kulit yang suci setelah disamak itu apa saja? Di sini sebutkan ada 3. Yang pertama, ciri kulit yang sudah suci dengan cara disamak itu yang pertama hilang atau tercabutnya kotoran yang ada di kulit seperti daging, sisa-sisa daging dan sisa-sisa darah itu sudah bersih dari kulit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kulitnya itu menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Terus yang ketiga, ketika kulit tersebut direndam di dalam air, maka kulit itu tidak rusak dan juga kulit itu tidak menimbulkan bau busuk. Mungkin itu adalah pemaparan yang bisa kami simpulkan, yang kita berikan catatan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Bagi teman-teman ya, ada yang mungkin kurang dipahami atau ada perkataan kami yang salah, itu boleh ditulis di kolom komentar. Dan juga teman-teman apa yang bila ada yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar, baik seputar menyamak atau seputar yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.